Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Hilmi Abian Nudiansah sebagai mahasiswa pendidikan jasmani dari Universitas Siliwangi akan mengerjakan tugas rangkuman ujian tengah semester dengan mata kuliah pendidikan perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Dwi Yulia Nur Mulyadi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas pada topiknya. Perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya disebut dengan perkembangan. Apa itu atau contohnya apa? Salah satunya yaitu pubertas pada manusia yang pada terjadinya ada pada umur-umur tertentu. Perubahan pola pikir, perubahan sikap dan perilaku, peningkatan fungsi tubuh, dan lain-lain. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang bersifat cenderung terbatas namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera, yaitu sebagai tinggi badan, berat badan, tumbuhnya jerawat, tumbuhnya rambut warna putih pada usia tertentu. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, bersifat struktural. Adanya perubahan pada fisik dapat berhenti ada usia tertentu. Salah satu contohnya yaitu berat badan, tinggi badan, tumbuhnya rambut berwarna putih pada usia tertentu. Selanjutnya, perkembangan tidak dapat diukur atau sebaliknya dari pertumbuhan, yaitu kualitatif. Kalau pertumbuhan kuantitatif, kalau perkembangan kualitatif, tidak terbatas, berlangsung seumur hidup, jadi sampai ya sematinya, memiliki sifat fungsional, adanya perubahan pada kemampuan dan karakter, dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada beberapa faktor perkembangan dan pertumbuhan, yaitu ada 6. Satu, faktor genetik, yaitu keturunan seseorang anak baik laki-laki maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Maksudnya, pada poin pertama yaitu faktor genetik itu sangat dominan ya, sangat kental karena genetik itu dari orang tuanya. Jadi si anak bakal lebih cenderung dekat ke salah satunya atau cirinya pada orang tuanya yaitu memiliki paras yang cantik ataupun ganteng ataupun mempunyai ciri khas tertentu yaitu seperti kulit putih, mata beda dari yang lain dan sebagainya. Dua, faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selanjutnya, next. Nomor tiga, faktor gizi. Faktor gizi dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, pada faktor gizi, manusia sangat penting ya karena kalau asupan kita kepada tubuh kita, gizi itu akan badan kita akan lebih cepat berkembangnya gitu. Jikalau gizinya sangat bagus. Empat, faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberikan dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Nah, faktor lingkungan sangat penting juga lingkungan dari mana kita tinggal atau diam, bisa dari keluarga maupun lingkungan sekitar masyarakat. Mengapa ketika
lingkungan keluarga kita mendukung atau tidak banyak negatif, malah banyak menjuru ke hal positif, maka si perkembangan atau pertumbuhan akan mengaruh ke badan kita, akan lebih pesat, tidak akan terganggu secara psikologis atau mental. Jadi pertumbuhannya normal gitu, bahkan lebih bagus jikalau tidak ada permasalahan dalam lingkungannya. Nomor 5, olahraga atau kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mengapa? Karena sangat penting, karena olahraga yaitu sebuah aktivitas yang menunjukkan sebuah pergerakan pada badan kita, sehingga badan kita menjadikan lebih gerak, lebih berfungsi semua organ pada badan akan lebih bagus lagi buat perkembangan dan pertumbuhan kita sebagai manusia. Nomor 6 terakhir, faktor pendidikan, yaitu untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangat penting. Mengapa sangat penting? Banyak orang awam yang tidak mengetahui pendidikan sangat penting. Banyak yang mengira apa pendidikan kalau ujung-ujungnya jualan atau jualan apa atau berbicara B, C, D sampai Z. Padahal kalau lebih tahu ya mereka pendidikan beda dengan pendidikan orang awam sama pendidikan yang benar-benar memiliki pendidikan yang sangat bagus dengan sekolah, dengan cara bersekolah gitu. Dengan cara bisnisnya gimana, secara bisnis pendidikan sama bisnis pola pikir yang datar-datar saja dan sebagainya. Next, ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan. Ciri perkembangan yaitu ada sistematis atau selanjutnya berkesinambungan dan progresif. Yang dimaksud dengan sistematis yaitu secara bertahap, ya tidak mungkin dari 1 sampai 10 tiba-tiba ke 10, tapi ada rangkaian pada ya secara bertahap kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berkesinambungan yaitu berkelanjutan secara berlanjut gitu, tidak ke bawah tapi lanjut terus ke depan, pantang mundur. Progresif ke arah kemajuan, lebih matang lagi. Terus ciri-ciri pertumbuhan, perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, timbulnya ciri-ciri baru. Perubahan ukuran yaitu seperti tinggi badan, berat badan, secara singkatnya begitu ya. Kalau perubahan proporsi, selain bertambahnya ukuran-ukuran, tubuh juga memperlihatkan proporsi tubuh anak, memperlihatkan perbedaan proporsi bila dibandingkan dengan tubuh orang dewasa, begitupun sebaliknya. Terus hilangnya ciri-ciri lama yaitu seperti contohnya hilangnya gigi muda pada anak kecil. Terus timbulnya ciri-ciri baru seperti apa? Datangnya bulu-bulu pada area-area tertentu, yaitu pada usia sekian berapa belas tahun gitu, pada remaja. Selanjutnya, tahapan perkembangan dan pertumbuhan. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama, embrionik, yaitu di mana fase ini pertumbuhan dan perkembangan embrio, yaitu masa-masa perkembangan pada kehamilan. Selanjutnya, pasca embrionik. Pasca embrionik yaitu masa atau bayi merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Kalau embrionik ketika mengandung, dan pasca embrionik setelah melahirkan atau setelah mengandung, dan pada saat ini bisa bernapas gitu si bayinya. Selanjutnya fase kanak-kanak. Nah, pada fase ini akan mulai berkembang secara emosional atau serta sosialnya akan berbaur dengan teman sebaya. Biasanya pada peningkatan secara aktif
pada keterampilan fisik sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Selanjutnya yang keempat yaitu remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Kalau dalam laki-laki, dalam bentuk fisik lebih tinggi, lebih bagus gitu, lebih sehat lagi. Kalau dari perempuan, kalau dilihat secara remaja terlihat adanya eh, payudara gitu semakin besar. Yang kelima dewasa. Pada masa ini dimulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun bisa bertambah dengan berat badan jikalau tidak diolah dengan baik badannya. Yang terakhir, manula. Nah, pada masa ini organ-organ tubuh akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena sudah berhenti jadi kembali ke awal lagi. Kalau secara fisiologis berbeda dengan masa dewasa di mana pertumbuhan akan berhenti, hal tersebut karena adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. X. Tugas perkembangan. Perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa. Terus ada faktor dalam tugas perkembangan, yaitu faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan. Itu ada aliran empirisme, atipisme, konvergensi. Selanjutnya, ada tugas-tugas perkembangan pada setiap perkembangan, yaitu pada masa bayi atau kanak-kanak 0 sampai 6 bulan, masa sekolah pada 6 sampai 12 bulan, 3 masa remaja pada 12 tahun sampai 20, masa dewasa 20 sampai 40 tahun, maka masa dewasa pertengahan terjadi pada umur 40 sampai 60 tahun. Maka masa dewasa atau manula akhir biasa 60 tahun lebih gitu. Nah, apa tugas-tugas perkembangan pada setiap perkembangan, yaitu salah satunya individunya masing-masing, yaitu apa saja, yaitu masa bayi atau kanak-kanak terjadi bisa diambil, kita bisa melihat contohnya secara langsung di depan mata, yaitu banyak gitu. Bayi sampai 0 bulan sampai 6 tahun eh, bisa berjalan, contohnya bisa belajar makan, belajar jalan, belajar berbicara, bisa mengenal jenis kelamin, bisa membuang air kecil, buang air besar pada tempatnya gitu diajarin. Selanjutnya masa sekolah. Nah, pada masa sekolah umur 6 sampai 12 tahun biasanya belajar melatih fisik untuk permainan. Jadi fisiknya harus dilatih pada saat remaja supaya bertumbuh perkembangan badannya supaya lebih cepat dan efisien. Bisa membentuk sikap sehat, bergaul dengan teman sebaya, banyak bergaul dengan teman seumuran dan jauhi hal-hal yang negatif. Harus tetapi di umur segini harus bisa menerapkan sesuai jenis. Jadi ketika cowok harus bisa menjadikan jenis ya cowok. Jadi bukan memainkan jenis perempuan itu kayak cowok ya pakaiannya cowok, cewek cewek gitu. Selanjutnya nomor 3 masa remaja. Nah, sebelum ke masa remaja, ada tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menerima fisiknya sendiri sendiri berikut keberagaman kualitasnya. Jadi harus bisa menerima keadaan fisik sendiri, tidak boleh
insecure kalau bahasa keren anak sekarang, ketika tidak percaya diri, badan gue hitam, besar, gemuk, kecil. Nah, kita harus sebagai pada masa perkembangan remaja harus bisa menerima gitu dengan baik. Kalaupun jika kurang, maka kita harus melatihnya dengan sendiri tanpa mencela diri sendiri. Karena di dalam agama kita tidak boleh mencela diri sendiri ya. Terus mencapai kemandirian emosional, emosional dari orang tua atau figur yang mempunyai otoritas. Tugas-tugas perkembangan pada fase remaja yaitu berkembang sikap independen kepada orang tua, ke arah independen, minat seksualitas. Jadi harus ada rasa seksualitas, jadi bukan wajib gitu. Kalau wajib ya wajib, cuman harus bisa menempatkan posisi. Ya harus ada hasrat seksualitas kepada lawan jenis mah. Bahaya sih ya kalau nggak ada, karena bisa disebut LGBT gitu. Nah, selanjutnya pada nomor 3 lanjut kepada masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja yaitu hubungan lebih matang dengan sebaya. Jadi pertemanan dengan umuran 12 sampai 20 tahun lebih erat lagi gitu. Harus bisa dilatih dengan lebih baik. Mencapai peran sosial pria dan wanita, harus bisa bersosialisasi gitu sesuai dengan masyarakat, dengan lingkungan, adaptasi, menggunakan badan secara efektif, terus bisa mengontrol emosional sendiri. Selanjutnya pada tugas perkembangan masa dewasa awal, yaitu memilih pasangan hidup. Karena pada usia tertentu kita tidak bisa diam terus mengejar karir, tetapi di sisi lain kita harus menempatkan diri untuk bisa memilih pasangan hidup. Bagaimana sifat kita yang ingin mempunyai pasangan seperti A, si B, si C, dan sebagainya. Maka dari itu kita harus melatih dari diri sendiri juga, harus bisa memilih pasangan hidup bagaimana ketika kita menjalani ke depannya supaya tidak terjadi hal-hal buruk ke depannya, supaya terkonsep semuanya dengan lebih bagus lagi. Belajar hidup dengan pasangan, nikah, jadi harus bisa eh, kompak lagi kalau udah dapat pasangan buat kedepannya, supaya lebih menjauhkan hal-hal yang tidak ingin terjadi gitu. Harus lebih sefrekuensi lagi, harus bisa menurunkan ego sesama ya, memulai hidup keluarga yaitu bisa mempunyai anak, bisa saling menabung atau apa buat menyusun rencana buat masa depan yang lebih cerah atau bahagia. Pada nomor 4, tugas perkembangan masa dewasa pertengahan pada umur 40 sampai 60 tahun. Yaitu ketika umur segitu biasanya harus mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, yaitu patuh terhadap warga negara kita. Contohnya kita sendiri hidup di negara Indonesia ya, kita harus patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Terus kita juga sebagai masa dewasa pertengahan harus membantu remaja yang belajar menjadi orang dewasa dan bertanggung jawab. Kita harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada remaja. Terus mengembangkan kegiatan kita di waktu senggang gitu, ketika waktu kosong kita harus lebih mencari lah, ketika enggak, jangan kalau di era sekarang main HP terus gitu. Tapi kita harus lebih produktif lagi, seperti kalau boleh main HP yang menghasilkan uang, membuka pikiran kita ke lebih hal jernih gitu, jadi hal-hal yang negatif. Pada masa dewasa akhir atau manula, biasanya pada usia segini menyesuaikan diri dengan orang-orang yang seusia, menikmati gitu, tetapi tidak lupa dengan olahraga supaya badannya tetap lebih terjaga lagi, tidak mudah lebih sakit lagi.
Jadi ketika usia gitu, ketika usia manula itu tidak banyak memperkerjakan anaknya, tidak banyak sakit. Nah, maka dan itu harus bisa menjaga kesehatannya. Terus menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Ini harus bisa menghabiskan momen-momen terbaik, jauhi hal-hal yang negatif itu bersama pasangan karena pada masa ini ya pasti ujungnya ya kematian gitu. Maka harus bisa eh, menyatukan satu sama lain antara pasangan. Terus di sisi lain poinnya ada membentuk hubungan dengan orang seusia itu seperti rajin olahraga atau jalan-jalan seperti tetangga, jalan 10 meter, 5 meter, 50 meter, bahkan seterusnya jikalau dia mampu. Mengapa? Karena bisa mempererat silaturahmi dan sebagainya. Nah, pada poin-poin tersebut saya rasa cukup ya dengan menjelaskan rangkuman perkembangan peserta didik sebagai tugas UTS X. Terima kasih. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Saya Hilmi Abi Indonesia undur diri dari rangkuman UTS perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.